Yang saya hormati Gubernur Kepala Daerah Aceh serta Wakil Gubernur, para Bupati, Wakil Bupati beserta jajaran yang hadir pada hari ini, kemudian para pimpinan DPR, anggota DPR RI yang hadir pada hari ini, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Menteri Perhubungan RI, Bapak Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Bapak Menteri Keuangan, Wakil Kepala BPBUMN, Wakil Menteri Komunikasi Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Pak Maruli, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, serta hadirin yang hadir pada hari ini, termasuk Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN yang hadir bersama-sama dengan kita. Khusus pada hari ini, kita sengaja mengadakan pertemuan yang kami fasilitasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemulihan pasca bencana untuk kita sama-sama setelah dalam penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, dari Polri, dari Pemda, dari relawan dan sebagainya yang telah bekerja keras dalam pemulihan pasca bencana ini, kita perlu kemudian bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pasca bencana. Sehingga perlu kemudian kementerian dan lembaga, Pemda dan DPR serta BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih. Nah, untuk itu pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu mungkin sebelum kemudian dari kementerian dan lembaga ini yang akan menyinkronkan terhadap apa-apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan, saya minta mungkin dari Gubernur Provinsi Aceh beserta beberapa kepala daerah, bupati yang terdampak berat pada hari ini kita minta untuk dihadirkan, karena komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan kepala daerah, bupati atau wali kota melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan
untuk kemudian bisa kita realisasikan. Mungkin Pak Gubernur, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi, salat dan salam kita sajud-sajian kepada penguasa alam yang maha salam dan kepada keluarga sahabat Allah sekalian. Salam sejahtera kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Profesor Dr. Insur Haji Sufimi Dasko, Ahmad Esa MH, Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Bapak Sin Mustopo. Ya. Ya. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Syam Surija, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Haji Andi Iwan Darmawan, coba, Pak Muslimat ya, maaf, ya. Yang kita hormati para anggota DPR RI yang berhadir, banyak sangat. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Datang ke Aceh. Yang kita hormati Kementerian Lembaga Menteri Keuangan RI, Bapak Purbaya, mesti ini. Yang kita hormati Pak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dr. Insur Dodi Hanggodo, MPE, Bapak Menteri Perhubungan, juga Pak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabu
Priyono, Bapak Menteri Komunikasi dan Digital, Bapak Nazar Patria, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, di bagian jabatan Bapak Jenderal TNI Maruli Simajuntak, Oras Pak ya. Ini banyak kali Bapak jembatan-jembatan yang belum terhubung Pak ya. Ada mudah-mudahan cepat kita buat. Staf khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Bapak Petri Ahmad, Bapak Raffi Ahmad. Terima kasih, Pak. Hah? Siap, Komandan. Komandan nih. Wajar sekali ini, Pak. Ya. Mahal lah. Juga Bapak Menteri Utama PT Telkomsel, Bapak Menteri Dalam Negeri, selamat datang. Kali. Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Bapak As Kolani, Staf khusus Menteri Sosial, Bapak Puji Abdul Rahman, Kepala Daerah se-Aceh yang berhadir, Bapak Bupati, juga kita hormati para seluruh hadirin hadirat. Atas nama Pemerintah Aceh dan
masyarakat Aceh, kami menyampaikan aspirasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota PRI, para menteri perwakilan BUMN, serta seluruh pihak yang telah hadir langsung dan menunjukkan perhatiannya yang nyata terhadap kondisi Aceh. Sejak akhir November lalu, Aceh bersama Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat menghadapi rangkaian bencana banjir, tanah longsor, dan juga cuaca ekstrim yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang sangat luas. Pemerintah Aceh telah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi, penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan awal. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa besarnya dampak dan kompleksitas penanganan bencana ini membutuhkan dukungan yang kuat, rekomendasi dan berkelanjutan dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategi dan menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan dan memperkuat sinergi antara DPRI, Kementerian dan juga lembaga BUMN dan pemerintah daerah agar pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran dan berkeadilan. Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah konkret, terutama percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan penyediaan hunian sementara,
hunian sementara yang hujan tetap sementara dan hujan tetap bagi masyarakat terdampak. Penguatan perlindungan sosial serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antar pihak secara terintegrasi. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen semua pihak. Semoga upaya ini membawa manfaat besar bagi pemulihan Aceh dan keselamatan masyarakat ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Memang tujuan kita melakukan rapat koordinasi supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus. Satgas pemulihan pasca bencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini, dan kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan kita kerjakan. Nah, untuk itu mungkin beberapa daerah yang terdampak kita ada undang bupati dan wakil bupatinya untuk kemudian memaparkan, terutama ini ada Bupati Aceh Tamiang dan PD Jaya. Mungkin kita persilakan sebelum nanti dari kementerian dan lembaga akan diberi waktu untuk memaparkan apa-apa konsep yang akan dan sudah sedang dikerjakan. Demikian mungkin dari Aceh Tamiang dulu, waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Supmi Dasko Ahmad MH, yang saya hormati Bapak San Mustafa, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Samsurijal, MAP, dan seluruh anggota DPR RI,
hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Mendagri, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Menteri Perhubungan RI, Bapak Menteri Sosial, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Wakil Kepala BP BUMN RI, Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Bapak Kasat selaku Kasatgas Darurat Jembatan, Bapak Utusan Khusus Presiden Bapak Raffi Ahmad, Bapak Gubernur Aceh, kawan-kawan para bupati se-Aceh, yang kami muliakan Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Aceh yang ada pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini mohon izin Bapak kami laporkan perkembangan untuk di Aceh Tamiang. Kami laporkan bahwa 12 kecamatan dengan 216 desa di wilayah kami semua terimbas terkena banjir bandang. Dan semuanya dalam keadaan lumpuh, baik dari pemerintahan, TNI Polri, dan perekonomian. Kami saat ini berusaha, sudah lebih 1 bulan kami berusaha untuk bangkit. Alhamdulillah kami dibantu dari BNPB, dari TNI dan Polri. Saat ini jumlah TNI ada sekitar 3.385 orang, Polri ada 877 orang yang di-BKU-kan ke Aceh Tamiang. Semua saat ini bekerja dengan keras untuk menangani lumpur sampai ke desa-desa, dari ibu kota kabupaten sampai ke desa, karena memang inilah yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian. Kami laporkan untuk saat ini kami sudah menargetkan lebih kurang 1 minggu ibu kota kabupaten harus bersih dari lumpur. Alhamdulillah tadi pagi kemarin kami sudah melihat 80% untuk lumpur sudah bisa kami bersihkan di sekitar ibu kota kabupaten. Sisa 20% lagi karena itu masih ada beberapa parit yang masih padat oleh lumpur. Insya Allah ini bisa kami selesaikan dalam waktu 2 hari. Kemudian untuk tumpukan kayu di pesantren Darul Mukhlisin sudah 85% kami angkut. Sekarang ini kayu yang atau baut-baut yang besar-besar sudah kami pikirkan, kami tumpuk di pinggir sungai. Kami nanti mohon fatwa dari Menteri Kehutanan mau diapakan kayu ini, apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan atau balok atau kusen, sehingga ada fatwa yang kuat atau dasar hukum yang kuat untuk kami melakukan hal tersebut. Ini perlu ada penegasan. Sampai kami, bahkan hari kami dipanggil-panggil lagi sama APH.
Nah, ini memang suatu bentuk komitmen kami untuk bisa membantu masyarakat Aceh Tamiang. Kemudian kami laporkan juga kepada Bapak-Bapak sekalian bahwa untuk listrik sudah menyala, alhamdulillah, dan juga signal Telkomsel terima kasih. Kemudian untuk sentra ekonomi juga alhamdulillah begitu kami bersihkan sudah ada pasar-pasar kaget yang mulai berjualan, apa itu bentuk sayuran, berjualan telur dan sebagainya. Dan kami juga sudah membersihkan pasar kami, sehingga nanti apabila sudah benar-benar 100% bersih, para penjual ini akan kami masukkan ke pasar-pasar tersebut, karena tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di depan. Untuk arus lalu lintas dan logistik lancar dari Medan ke Banda Aceh dan sebaliknya. Walaupun masih ada beberapa jalan yang macet karena kondisi aspal yang mulai keropos atau berlubang. Sekarang ini masalahnya adalah di desa-desa kami perlu alat berat yang banyak mungkin Bapak. Karena kita ada mempunyai 216 desa, semuanya sasarannya adalah lumpur. Maka lumpur-lumpurnya apabila kita segera selesaikan dalam waktu mungkin 1 bulan ini, mungkin alhamdulillah bisa agak aman dalam mereka menjalin suatu kegiatan baik itu untuk perekonomian maupun pertanian. Terus terang saja 8.000 hektar lebih sawah kami semua tertimpa lumpur, tetapi ada petani yang nekat di atas lumpur tersebut, dia pun tetap menanam padi. Kita melihat bagaimana hasilnya. Insya Allah ini bisa kita upayakan. Kemudian kami laporkan juga bahwa untuk jembatan yang paling parah itu ada 4 jembatan, yaitu mulai desa Balingkarang, Pematang Durian, Lubuk Sidup, dan satu lagi desa Pangkalan. Sasarannya ada lumpur. Maka lumpur-lumpurnya apabila kita segera selesaikan dalam waktu mungkin 1 bulan ini, mungkin alhamdulillah masyarakat bisa agak aman dalam mereka menjalin suatu kegiatan-kegiatan baik itu untuk perekonomian maupun pertanian. Kan terus terang saja 8.000 hektar lebih sawah kami semua tertimpa lumpur,
tetapi ada petani yang nekat, di atas lumpur tersebut dia pun tetap menanam padi. Kita melihat bagaimana hasilnya. Insya Allah ini bisa kita upayakan. Kemudian kami laporkan juga bahwa untuk jembatan yang paling parah itu ada 4 jembatan, yaitu mulai desa Balingkarang, Pematang Durian, Lubuk Sidup, dan satu lagi desa Pangkalan. Mohon izin Bapak Kasat, karena sekarang ini Sungai Tamiang itu sudah melebar dan dangkal. Tapi kalau mungkin jembatan yang darurat mungkin tidak mungkin kita bangun di sana. Karena dengan panjang yang tidak memungkinkan untuk itu, rawan. Tetapi ada satu desa yang mungkin bisa dibuatkan jembatan darurat. Karena ini merupakan menjadi arus urat nadi masyarakat kami untuk bisa ke perkotaan. Kami juga sudah melaporkan hal ini kepada BNPB dan juga kepada Pak Dandim untuk bisa segera diusulkan untuk dipasangkan jembatan tersebut. Kemudian kami laporkan juga bahwa kami sudah nanti mengusulkan estimasi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat kami, terutama dalam sembako. Kami menghitung saat ini untuk bisa mereka mendapatkan sembako minimal 6 bulan yang dari awal ini, dari Januari sampai Juni. Kami sudah menghitung berapa ton beras yang kami siapkan, minyak goreng, telur, dan sebagainya. Karena penting sekali kita berhitung, karena saya sudah melihat kebutuhan masyarakat yang imbas ini cukup parah, sehingga kehidupan mereka memprihatinkan. Maka kami perlu menghitung, kita punya masyarakat sebanyak 313.245 jiwa. Jadi estimasi 6 bulan ke depan, kami sudah minta rumusan dengan Bapak bagaimana per orang mendapatkan sembako ini selama 6 bulan. Nanti surat ini akan kami segera buatkan usulannya, dan mudah-mudahan ini bisa untuk dikabulkan. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Kemudian kami laporkan juga untuk kondisi rumah. Rumah yang hilang di Aceh Tamiang masih 6 bulan ke depan, kami sudah minta rumusan dengan Bapanas bagaimana per orang mendapatkan
sembako ini selama 6 bulan. Nanti suratnya akan kami segera buatkan usulannya, dan mudah-mudahan ini bisa untuk dikabulkan, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Kemudian kami laporkan juga untuk kondisi rumah. Rumah yang hilang di Aceh Tamiang, ini hitungan kami masih dinamis, sebanyak 4.839 rumah yang hilang. Jadi ini ada di beberapa kampung atau beberapa desa memang betul hilang, terutama yang di pinggir sungai. Kemudian yang rusak berat itu ada 8.509 buah. Rusak sedang ada 9.366 buah, dan rusak ringan sebanyak 15.174 buah. Kami sudah menyiapkan untuk pembangunan huntara dan huntap, baik itu tanah yang merupakan aset pemerintah daerah, dan juga kami juga sudah menyurati beberapa perusahaan HGU. Ada 14 perusahaan HGU yang kami mintakan untuk bisa dilepaskan sebagai tempat nantinya akan dibangunkan huntara atau huntap. Karena hasil perhitungan kami, lebih kurang itu 15.000 huntap yang kami butuhkan untuk Aceh Tamiang. Sungai dengan dataran pemukiman sudah sejajar. Kondisinya sudah sejajar. Ini di luar daripada gelondongan kayu yang ada, yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi gelondongan kayu berserta das yang ada, itu air tidak mengalir lagi sama sekali. Dan sudah terjadi sungai baru yang terjadi dalam kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ada sekolah SDIT, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abu Bakar, itu sudah separuh jatuh. Dan kemarin kami dengan Bapak Wapang mengunjungi lokasi tersebut, langsung ke lokasi, dan kemarin juga Bapak Wakil Presiden saya bawa ke lokasi tersebut. Dan kayu gelondongan juga Bapak juga bawa ke lokasi, kemudian Bapak TA, kemudian Bapak harian Bapak TA, kemudian Bapak
Haji Ruslan, mungkin yang lain yang tidak sepengetahuan saya, mungkin juga sudah ada ke lokasi. Dan ini kondisinya Kurung Merdu ini memang harus ditangani dengan secara maksimal, Bapak. Karena kalau Kurung Merdu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan kota Merdu ini habis semua. Karena kondisinya di hulu sekarang lebar sungainya sudah 200 meter lebih kurang. Di hilir cuma sekitar 60 meter. Kemudian abrasi muara sungai itu sudah menumpuk. Sehingga air yang mengalir itu juga sudah susah untuk keluar dari sungai yang ada. Kemudian lahan pertanian saat ini yang terdampak di Kabupaten Pidijaya dan lumpurnya lebih kurang 1-2 meter. Ini juga perlu kita tangani dengan lebih cepat, Bapak. Kondisinya yang sangat kita prihatinkan. Kemudian kami ada bendungan irigasi yang ada di Kabupaten Pidijaya itu sebanyak 7 bendungan. Tapi bendungan irigasi ini saat ini semuanya sudah di bawah arus. Tidak ada satu pun yang memang bisa berfungsi. Kemudian selanjutnya mengenai masalah pembangunan hunian sementara dan huntap. Mohon izin Bapak kalau memang memungkinkan, ini harus kita lebih percepat terhadap hunian sementara ini. Karena memang kita lihat kondisi masyarakat di tempat pengungsian, mohon maaf kita bilang di ruangan ini, mungkin sudah kurang enak kita pandang Bapak. Kadang-kadang wanita pada saat ke kamar mandi itu, dengan sedikit seksinya, para laki-laki yang sudah lama tidak ini menguasai pasar mungkin, sehingga hal-hal ini terjadi gesekan-gesekan di ruangan pintu yang mereka ingin buang hajat di lokasi tersebut. Karena keterbatasannya tempat WC yang memang harus digunakan. Kemudian kalau memang ini tidak kita lakukan dengan secepat mungkin, ini bisa mempengaruhi karena di depan insyaallah bulan suci Ramadan, pasti hal yang sangat memprihatinkan yang akan terjadi, yang tidak mungkin kita inginkan. Bisa-bisa mereka tidak puasa Bapak nanti makan di depan kita. Ini kan juga sungguh memalukan. Kita Nanggro Syariat Islam ini akhirnya masyarakat semuanya yang terdampak musibah banjir tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ini sangat berbahaya Bapak. Mohon maaf. Insyaallah mengenai masalah lahannya, kami pemerintah Kabupaten Pidijaya untuk huntapnya kami sudah menyiapkan 11 hektar tanah. Kemudian untuk hunian sementara kami sudah menyiapkan di 5 lokasi titik yang bisa dibangun untuk hunian huntaranya. Kemudian selanjutnya, mohon izin Bapak mengenai masalah PDAM, air bersih. Ini juga kami di Pidijaya 3 WTP yang ada habis di bawah arus. Jadi sehingga
WTP ini tidak ada yang bisa difungsikan satupun. Dan solusi yang kami lakukan, kami ada bantuan dari Pak Menko kemarin, 6 sungai yang memang terjadi permasalahan yang sama seperti tadi saya sampaikan sebelumnya di Sungai Krung Merdu yang sangat bermasalah. Kemudian ada 7 sungai lagi juga bermasalah, Bapak. Makanya kami di Kabupaten Pidi Jaya kemarin berdampaknya hampir 1 kabupaten. Memang mohon maaf kepada Bapak Bupati Tamiang. Memang di Tamiang juga kami akui bencananya memang luar biasa. Kami di Pidi Jaya, IIP, kami di Pidi Jaya, tetapi kami di Pidi Jaya, air tingginya juga lebih kurang ada sekitar 5-6 meter. Dan saat ini banyak sekolah yang memang tidak mungkin kita akan menggali das yang ada di dalam sekolah tersebut. Dengan ketinggiannya sama dengan atap, Bapak. Jadi lumpur yang ada sekarang ini dengan atap yang ada, dengan plafon yang ada penuh dengan lumpur yang ada di dalam. Dan kalau memang kita mau membersihkannya, saya rasa lebih besar biaya untuk kita lakukan pembersihan daripada kita menaikkan bangunan ini ke atas. Karena kondisinya begitu, makanya kami sekarang lagi berkomunikasi dengan masyarakat yang ada. Ini kita jangan memikirkan terhadap membersihkan lumpur yang ada. Kalau memungkinkan, kami sampaikan kepada masyarakat, kita menaikkan rumah saja. Karena kalau kita bersihkan lumpur, Bapak, mohon izin, ini kita harus membersihkan dalam 2 kecamatan itu secara menyeluruh. Lumpurnya minimal dari 1 meter sampai 4 meter. Kemudian kalau di dalam rumah, lumpur di dalam rumah, kalau memang sekitar di bawah 1 meter, memungkinkan untuk kita bersihkan, Bapak. Tapi kalau memang sudah 4 meter, tidak memungkinkan lagi. Dan ini memang bagus kita menaikkan rumahnya saja. Kita beri anggaran secukupnya, kita naikkan rumahnya. Kalau memang rumahnya di bawah daripada ketentuan dengan sungai itu tidak terlalu bermasalah. Kemudian selanjutnya, kami di Pidi Jaya juga karena tambak masyarakat, tambak ikan dan tambak udang, juga banyak yang terdampak dari bencana ini. Lebih kurang ada 2010 hektar, Bapak. Ini juga sekarang banyak tambak udang dan tambak ikan itu sudah rata semua.
Biasanya jadi kolam di dalamnya, tapi ini sudah penuh dengan lumpur. Kemudian mohon izin Bapak dan pada hadirin sekalian, kami juga sebagaimana pernah mengusulkan sebelumnya kepada pemerintah pusat untuk pembangunan bendungan di Luk Pineng. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan banjir ataupun untuk memaksimalkan air untuk irigasi ataupun pertanian yang ada di Kabupaten PD Jaya. Kemudian selanjutnya mengenai masalah jembatan. Mohon izin Bapak Kasat. Jembatan kita di PD Jaya sangat banyak, tetapi yang satu adalah tingkat provinsi. Yang satu adalah jalan negara. Itu alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pada awal bulan kemarin. Dan yang dilaksanakan oleh pihak balai dari provinsi dan didukung oleh para pihak yang lain. Sehingga pelaksanaannya lebih cepat, cuma abonmennya aja yang jatuh. Lebih kurang ada sekitar 70 meter. Dan jembatan provinsi dan jembatan kabupaten serta pemukiman itu banyak yang jatuh. Ada jembatan Blangawe yang kemarin juga ditinjau oleh Bapak Menhan. Kemudian ada jembatan Senong, jembatan Blangmiro Kumba, jembatan Luk Sanding, jembatan Luk Pusung, dan jembatan Lancang Baru. Kemudian selanjutnya mengenai masalah rekonstruksi peningkatan struktur jalan. Karena banyak jalan yang terputus, Bapak. Jalan yang terputus ada jalan Merandeha Luasan Kumbang, Blangmiro, jalan Manyang Blangawe, jalan Nahro Luk Sanding, Kurung Tije, jalan Simpang 4 Senong, Sarahmane, jalan Muli, Alum Demam, jalan Rawasari Planda, jalan Raja Cubo, dan jalan Lungputu Jim. Mungkin itu sekedar paparan dari saya. Dan dalam masalah penanganan untuk jalur-jalur utama yang kami lakukan pembersihannya, baik yang jalan kabupaten ataupun jalan provinsi, kami juga alhamdulillah didukung oleh TNI Polri, beserta didukung alat-alat berat dari pihak balai dan dari BNPB, dan juga alhamdulillah sudah kami lakukan komunikasi
edukasinya dan sudah kami sampaikan terhadap permasalahan-permasalahan kepada Bapak Kaban, Bapak Kepala BNPB Pusat, dan kami juga didampingi oleh tim dari BNPB di Kabupaten Pidijaya. Dan alhamdulillah saat ini kami juga menerima anggota TNI dari Batalion TP yang kemarin lebih kurang 130 orang. Dan alhamdulillah menurut laporan tadi malam, kita juga hari ini akan datang lebih kurang ada 200 anggota TNI untuk ke Kabupaten Pidijaya. Insyaallah kami juga karena tendanya belum ada, kami sediakan tempat penginapannya di ruang aula kantor Bupati, Bapak. Kemudian dalam hal ini Jamlal Tribun